Adolf Hitler tidak hanya dikenal sebagai pemimpin Jerman di saat Nazi berkuasa, namun dia juga dikenal sebagai diktator yang punya ambisi menguasai Eropa. Kekuasaan Jerman saat ia berkuasa memang begitu terlihat. Dengan mudah pasukan Jerman menguasai nyaris hampir seluruh Eropa, dari Polandia, Belanda hingga Prancis. Dia juga dikenal sebagai sosok yang kejam. Salah satunya adalah membangun kamp konsentrasi. Bahkan dia dituduh membunuh banyak warga Yahudi dengan menempatkan mereka di kamar gas beracun. Untuk selengkapnya, mari kita bahas dalam video kali ini tentang siapa itu Adolf Hitler. Pada tanggal 20 April 1889, seorang bayi laki-laki lahir di sebuah kota kecil di Austria. Anak itu tumbuh dan nantinya akan menjadi pemimpin Jerman yang penuh kontroversi. Saat itu dia begitu disegani, namun juga menuai kecaman dari banyak pihak. Dia bertanggung jawab atas pembunuhan 11 juta orang, termasuk pembunuhan massal terhadap 6 juta orang Yahudi. Adolf Hitler, pemimpin partai Nazi di Jerman pada 1934 hingga 1945, yang memulai kebijakan fasisme, yaitu ideologi politik dan gerakan sayap kanan ekstrim, otoriter, ultranasionalistik, yang ditandai dengan kepemimpinan yang diktator, militerisme, pemberangusan paksa terhadap oposisi, kepercayaan dengan adanya hierarki sosial, serta penyeragaman dan pengontrolan luar biasa terhadap masyarakat dan ekonomi, yang nantinya kebijakan ini akan menyulut Perang Dunia Kedua. Adolf Hitler merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Hitler lahir dari pasangan Alois dan Clara. Pada saat itu, Alois, ayah Hitler, memutuskan untuk mendirikan keluarga dengan nama Hitler yang memiliki arti seorang yang tinggal di rumah atau juga bisa diartikan seorang penggembala. Sebagai seorang anak, Hitler seringkali berbenturan dengan ayahnya yang keras secara emosional, yang juga tidak menyetujui ketertarikan anaknya akan seni rupa sebagai pilihan karirnya. Hitler menunjukkan minat pada nasionalisme Jerman sejak awal dan menolak otoritas Austria-Hungaria. Nasionalisme ini akan menjadi kekuatan motivasi hidup Hitler ke depannya. Pada 1903, ayah Hitler mati mendadak, kemudian menyusul kematian ibunya pada Desember 1907. Sejak saat itu, Hitler pindah ke Vienna, bekerja sebagai buruh kasar serta pelukis cat air. Pada 1913, Hitler menetap di Munich saat Perang Dunia I meletus. Dia bergabung pada tentara Jerman dan diterima pada Agustus 1914, yang meskipun pada saat itu Hitler masih memegang kewarganegaraan Austria. Setelah Perang Dunia I berakhir, Hitler kembali ke Munich dan meneruskan pekerjaannya di militer Jerman. Sebagai petugas yang jenius, dia memantau aktivitas Partai Buruh Jerman atau DAP yang mengadopsi banyak paham anti-Yahudi, nasionalis, dan anti-Marxisme. Pada September 1919, Hitler bergabung dengan DAP, yang kemudian Hitler mengubah nama partainya menjadi National Socialistische Arbeiterpartei atau disingkat menjadi NSDAP, yang lebih kita kenal sebagai Partai Nazi. Hitler kemudian merancang simbol partai Nazi dengan menggabungkan logo swastika. Swastika sendiri merupakan simbol kuno yang digunakan di berbagai budaya selama sedikitnya 5.000 tahun, yang nantinya ditempatkan kepada lingkaran putih dengan latar belakang merah.
Dia segera menjadi terkenal karena pidatonya melawan perjanjian Versailles pada 1921 yang menurutnya pada saat itu Jerman sangat dibatasi angkatan perangnya. Jerman dipersalahkan dalam perjanjian ini sebagai pihak penyebab terjadinya Perang Dunia I. Kemudian tak lama Hitler terpilih sebagai ketua partai Nazi. Pada saat itu, Jerman mulai terisolasi secara diplomatis pada Mei 1933. Untuk membalikan keadaan, pada awal tahun berikutnya, dia menarik Jerman dari Liga Bangsa-Bangsa dan memulai memiliterisasi negara itu untuk mengantisipasi rencana penaklukannya. Adolf Hitler dikenal sebagai pemimpin yang otokratik dengan menerapkan prinsip pemimpin. Prinsip ini bergantung kepada kepatuhan absolut semua bawahan kepada pemimpin mereka, sehingga ia melihat struktur pemerintahan sebagai sebuah piramida dengan dirinya pemimpin mutlak di atas puncak. Penetapan pangkat dalam partai ini tidak ditentukan oleh pemilihan umum. Jabatan diisi melalui penunjukan oleh pangkat yang lebih tinggi yang menuntut kepatuhan tanpa pernyataan terhadap keinginan sang pemimpin. Gaya kepemimpinan Hitler adalah memberikan perintah perlawanan terhadap bawahannya dan menetapkan mereka pada jabatan bertindihan agar orang yang lebih kuatlah yang menjalankan pekerjaannya. Dengan cara ini, Hitler mendorong saling tidak percaya, persaingan, dan perkelahian di antara bawahannya demi mengonsolidasi dan memaksimalkan kekuasaannya. Hingga awal perang pada 1939, Hitler dan rezimnya yaitu Partai Nazi menerbitkan ratusan hukum dan peraturan untuk membatasi serta mengucilkan orang Yahudi sebagai bagian dari masyarakat Jerman. Pada 1 April 1933, Hitler menetapkan boikot nasional terhadap bisnis yang dijalankan oleh orang Yahudi. Nazi terus memisahkan orang Yahudi dari masyarakat Jerman, melarang mereka masuk sekolah umum, universitas, teater, olahraga, dan zona Arya, yang artinya tempat di mana orang Jerman dianggap sebagai kemurnian rasial. Orang Yahudi juga diminta untuk membuat kartu identitas dan wajib memiliki paspor yang dicap sebagai huruf J. Kebijakan keras Hitler ini juga menargetkan anak-anak yang cacat fisik dan mental. Tak berhenti di situ juga, Hitler juga mengesahkan program suntik mati bagi orang dewasa dengan kebutuhan khusus. Rezimnya menganiaya kaum homoseksual, menangkap sekitar 100.000 pria sepanjang 1933 hingga 1945. Beberapa diantaranya dipenjara dan dikirim ke kamp konsentrasi. Di kamp tahanan, penyuka sesama jenis dipaksa untuk memakai segitiga merah muda untuk mengidentifikasi orientasi seksual mereka yang dianggap Nazi sebagai kejahatan dan penyakit. Sepanjang Perang Dunia II pada 1939 hingga 1945, Nazi dan kolaboratornya bertanggung jawab atas kematian setidaknya 11 juta orang, termasuk 6 juta orang Yahudi. Pembunuhan massal ini dilakukan oleh Nazi dan dikenal sebagai istilah Holocaust. Pada awal 1945, Hitler menyadari Jerman akan kalah dalam perang. Uni Soviet mendorong tentara Jerman kembali ke Eropa Barat dan sekutu bergerak ke Jerman dari sisi barat. Pada tengah malam menuju 29 April 1945, Hitler menikahi kekasihnya bernama Eva Braun di bunkernya di kota Berlin. Kekhawatiran ditangkap musuh, Hitler dan Braun bunuh diri sehari setelah pernikahan mereka, yang pada saat itu Braun, istri Hitler, menggigit kapsul sianida dan Hitler menembak mati dirinya sendiri. Jasad mereka dibawa keluar dari area yang dibom di Rechtsancellerie, di mana keduanya dimakamkan. Pada akhirnya Berlin jatuh pada 2 Mei 1945. 5 hari kemudian, pada 7 Mei 1945, Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan Hitler ini menandai berakhirnya dominasi Jerman dalam sejarah Eropa dan kekalahan fasisme. Namun, konflik global dengan ideologi baru pun muncul, yaitu Perang Dingin, hadir sebagai akibat dari kehancuran yang ditimbulkan oleh Perang Dunia Kedua.